Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Tentunya yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian diikuti nikmat-nikmat Allah yang lainnya seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lain sebagainya. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat diumumkan judul tema pengajian pada malam hari ini. Apa? Apa tadi? Judulnya tadi apa? Di antara tanda baiknya Islam seseorang. Di antara tanda baiknya Islam seseorang. Jadi kita beragama Islam ini itu ada indikasi atau indikator baik atau tidaknya Islam kita. Dan tentunya kita fokus kepada diri kita. Apabila kita jumpai indikator tersebut, maka ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayahnya kepada hal tersebut. Apabila tidak ternyata, maka kita berusaha memperbaiki diri. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa tanda baiknya Islamnya seseorang? Kira-kira apa? Seseorang itu disebut Islamnya itu baik, itu tandanya bagaimana? Pak, Mbah. Istiqomah, nama malih. Nama malih. Apa? Apa? Boten patia mireng kula. Ya. Napa? Oh, baik dengan sesama. Ya, Masya Allah ya. Satu lagi barangkali. Atau berapa? Bapak? Sebelah depan ini. Napa? Salat berjamaah. Ya, sebelah mriki napa, Mbah? Tanda baiknya Islam seorang apa? Ribut? Qanaah, Masya Allah. Ya, ibu-ibu. Wonten. Jamaah ibu-ibu wonten. Napa, Bu? Napa nggih? Enggak terdengar, Masya Allah. Ya. Saya nggak terdengar ya, mungkin jawabannya sangat bagus sekali. Sangat ya, kalah dengan kipas ya. Nah, insya Allah semua jawaban tadi itu benar. Insya Allah jawaban tadi itu semuanya benar.
Ya. Tapi itu memang spesifik. Ya. Ada yang sifatnya itu bisa mencakup semua. Yang itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu tandanya. Ya kalau istiqomah juga sama. Orang istiqomah berarti kan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Tapi mau sholat berjamaah berarti meninggalkan yang tidak bermanfaat. Qanaah berarti meninggalkan yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Nah, baik terhadap sesama, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Seorang bijak pernah berkata, yang artinya saja ya, yang artinya saja. Atau saya sampaikan teks Arabnya. Man ishtaghala bima la ya'ni fatahu ma ya'ni. Wa man lam yastaghni bima yakfi falaysa fid dunya syai'un yughni. Nah, artinya apa? Seorang yang bijak, ahli hikmah pernah berkata, barang siapa menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, maka ia akan kehilangan sesuatu yang lebih penting darinya. Jadi seseorang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, pasti dia akan kehilangan hal-hal yang penting. Betul apa tidak? Iya, betul. Apalagi era sekarang. Era media sosial, era teknologi, itu benda-benda yang seperti itu yang paling sering. Meskipun bukan hanya itu saja. Karena hadis Rasulullah ini disampaikan 14 abad yang lalu, ya berlaku dari dulu sampai sekarang. Apa saja, intinya sifatnya umum, apa saja yang tidak bermanfaat bagi dirinya, hendaknya ditinggalkan supaya Islamnya itu baik. Kita lanjutkan. Barang siapa menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, maka ia akan kehilangan sesuatu yang lebih penting darinya. Dan barang siapa tidak puas dengan apa yang mencukupinya, sudah dicukupi tapi dia tidak puas, maka tidak ada sesuatu pun di dunia yang dapat membuatnya puas. Nah, itu tadi berarti qanaah, ya kan? Orang tidak akan qanaah, maka tidak akan pernah puas. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini termasuk salah satu kaidah Nabi yang penuh hikmah dan adab berdasarkan hadis sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan imam yang lainnya dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya tadi, ini versi hadisnya. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i, di antara berarti masih banyak yang lain, ya. Bukan hanya ini saja tanda-tanda baiknya seorang. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi fokusnya adalah perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi makna lain, meninggalkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang sendaguro, main-main dan lain sebagainya. Ya. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, beliau menjelaskan tentang kedudukan hadis ini. Tentang hadis ini, aslun azimun min usulil adabi. Kata beliau rahimahullah, hadis ini adalah kaidah agung dari pokok-pokok adab. Kaidah yang paling agung dari pokok-pokok adab. Adab itu niku napa? Adab. Adab itu etika, sopan santun, akhlak, seperti itu kurang lebih. Ya, tingkah laku baik, perilaku gitu. Dan hadis ini menjadi pokok
kaidah agung dari pokok-pokok adab. Segala macam adab ini bersumberkan pada hal ini. Bermuara atau kembali kepada hadis yang mulia ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Kalau tadi disebutkan Imam At-Tirmidzi dan lain. Ada Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam Al-Bukhari, Imam Ad-Daruqutni juga meriwayatkan. Demikian juga sahabat yang lainnya. Bahkan di antara cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meriwayatkan, yaitu salah satu keturunan Nabi yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lebih tepatnya itu cicit. Ali bin Husain. Husain inilah baru cucunya Rasulullah. Berarti putra dari cucunya Rasulullah. Ali bin Husain bin Ali. Husain ini putranya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi siapa? Putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau juga meriwayatkan dari sejumlah imam al-hadis. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini dikenal dengan sebutan Imam Zainal Abidin. Lebih dikenal dengan Imam Zainal Abidin. Ya, rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian meskipun terdapat perbedaan dalam sanadnya, sanad itu jalur periwayatan suatu hadis. Maknanya sangat kuat dan benar. Meskipun jalur periwayatannya berbeda-beda, tetapi maknanya sangat kuat dan benar. Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, beliau itu memiliki kitab hadis dan beliau ahli hadis. Disebut dengan Sunan Abu Dawud di antaranya. Beliau di sana mengatakan, aku menulis hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 500.000. Berapa? 500.000. Apa 500.000 apa? Berupa hadis. Kita hafal berapa hadis Pak Menit? Ya, kita hafal berapa hadis ya? Ya, paling tidak kalau kita ngikutin kitab ini saja ya. Nanti belum lagi ditambah dengan kajian dengan yang lain ya, kan ada hadis. Paling tidak kita pernah mendengar. Ini aja ada 50 ya, sini 50. Nah, seperti itu. Dan yang 50 yang kita pelajari ini adalah yang menjadi pokok. Jadi pokok. Beliau itu 500.000 hadis yang beliau catat. Jadi dulu para ulama ahli hadis itu biasa mengembara ke sana kemari mencari hadis. Ya, jadi mencari sumber hadis dari siapa? Ulama siapa? Jauh sekali, ya. Jadi benar-benar apa ya? Melakukan perjalanan panjang demi mencari hadis. Memastikan hadis itu sampai kepada Rasulullah. Dan itu dengan syarat yang ketat. Dari sisi perawinya itu tidak sembarangan. Harus yang jujur, harus kuat hafalannya, bersambung sanadnya, periwayatannya itu bersambung sampai Rasulullah SAW. Dan ketahuan kalau hadis itu ada yang terputus, tahu-tahu kok yang di atasnya lagi ini terputus. Ini kata siapa? Kayak gitu. Inilah keistimewaan agama Islam. Ya, seperti itu. Ya, Innal isnad minad din. Sesungguhnya sanad periwayatan hadis itu bagian dari agama Islam ini. Dan hanya ada di dalam agama Islam. Makanya di dalam agama Islam itu valid, jelas. Ada pertanggungjawabannya agama ini, ada dari siapanya itu jelas. Jadi dari sini umat Islam itu harusnya apa? Jangan gampang percaya. Jerene katanya, konon ceritanya dipercaya. Nah, seperti itu. Tentang kisah ini ditanyakan mana? Dari siapa? Orangnya bagaimana? Itu semuanya ada penjelasannya oleh para ulama. Orang-orang yang biasa berdusta juga ada, orang yang jujur dalam meriwayatkan hadis juga ada.
dicatat semua, subhanallah. Lahirnya kapan, berasal dari siapa. Sampai pun namanya sama, ketahuan ini bin siapanya itu tahu. Hidup di zaman siapa, dia muridnya siapa, gurunya itu siapa, ketahuan semua. Nah, ini sekedar tambahannya. Beliau Imam Abu Dawud menulis dari Rasulullah sebanyak 500.000 hadis. Kemudian kata beliau, aku pilih dari 500.000 itu, pilih ya, semuanya dipilih, disortir ibaratnya, sampai 4.800 hadis yang beliau cantumkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Jadi kalau kita punya ya segini tebalnya ya, yang tulisannya kecil-kecil segini. Ya, kalau satu jilid segini. Jadi hadisnya itu ada riwayatnya, diceritakan bulan dari bulan gitu semuanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar ini ketemu ini, nanti ini kata ini ketemu semua. Gitu. Itulah keistimewaan di dalam agama Islam. Makanya Islam itu terjaga. Islam itu terjaga. Ya. Kalau ini jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pilih menjadi 4.800 hadis yang diletakkan, dicantumkan dalam kitab Sunan Abu Dawud. Semuanya mencakup prinsip-prinsip utama agama. Ternyata yang 4.800 semuanya dipilih karena apa? Sudah mewakili ajaran agama. Prinsip-prinsip utama agama. Maka kata beliau, cukuplah bagi seseorang untuk agamanya 4 hadis saja. Sudah dipilih dari 500.000 hadis, dipilih menjadi 4.800. Tapi kata beliau, cukup 4 saja sudah mewakili semua. Dan salah satunya adalah hadis yang sedang kita bahas ini. Subhanallah. Ya. Berarti hadis yang dibahas ini juga dicatat oleh Imam Abu Dawud. Hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Lalu apa makna kaidah atau makna dari hadis yang mulia ini? Maknanya adalah bahwa tanda baiknya Islam seseorang dan sempurnanya iman terlihat ketika ia meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna. Nanti kita di buku ini juga disebutkan contoh-contoh perkara-perkara yang tidak berguna. Contoh diantaranya, meskipun banyak sekali ya. Baik ucapan maupun perbuatan. Sesuatu yang tidak berguna itu bisa ucapan, bisa perbuatan. Apa? Ucapan dan perbuatan. Berarti perkara yang berguna juga bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Nah, yang dimaksud dengan tidak berguna itu apa maksudnya? Sesuatu dianggap tidak berguna itu bagaimana? Baik ucapan maupun perbuatan. Yaitu sesuatu yang tidak memiliki tujuan benar. Tujuannya sih apa? Gak punya tujuan. Kamu ngomong kayak gini, tujuannya apa? Gak ada tujuan. Berarti tidak berguna. Kamu melakukan ini tujuannya apa? Esensinya apa? Urgensinya apa? Apakah hanya sifatnya hanya memuaskan ambisi atau apa? Atau senang-senang? Gitu. Ini yang pertama. Sesuatu yang tidak memiliki tujuan yang benar. Ya. Kemudian yang kedua, tidak dibutuhkan secara syar'i atau secara alami, tidak dibutuhkan. Secara syar'i ini kebutuhannya apa? Apakah untuk ibadah ataukah untuk nanti dapat pahala apa tidak? Ada tujuan syar'inya apa? Secara alami atau apa? Kemudian hanya mengikuti hawa nafsu atau keinginan pribadi. Nah, itu dianggap ucapan atau perbuatan yang tidak berguna. Sampai sini bisa dipahami gitu. Maka apabila seseorang itu Islamnya itu benar, baik Islamnya, kualitasnya itu baik pada dirinya, ia akan bagaimana? Dengan 3 hal tadi atau dengan penjelasan tadi. Ia akan meninggalkan segala yang tidak bermanfaat dalam perkataan dan perbuatannya.
dalam perbuatan, dalam perkataan, seorang itu harusnya apa? Ketika mau ngomong itu harusnya ngapain dulu? Dipikir dulu, betul. Ya. Jangan ngomong disit, mikirnya carry. Aduh, mikir aku ngomong ini baru dipikir ya. Harusnya dipikir dulu. Harusnya. Kita perlu melatih diri untuk senantiasa berpikir sebelum berbicara dan berpikir sebelum bertindak. Nah, gitu. Jadi dipikir dulu ya. Ia konsekuensinya apabila Islam seseorang itu benar, ia akan meninggalkan segala yang tidak bermanfaat dalam perkataan dan perbuatannya. Ya. Nanti contoh-contohnya banyak lah, insyaallah. Ya, nanti akan ada disebut. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Ini perkataan beliau hampir sama dengan pembahasan di awal-awal kita membahas buku ini. Kata beliau yang artinya atau teksnya, waqad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-wara' kullahu fi kalimatin wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan seluruh urusan yang berkaitan dengan kebaikan jiwa dalam satu kalimat. Waro itu apa? Menjaga diri dari yang tidak baik. Semuanya sudah terkumpul, terkumpul pada satu kalimat, yaitu apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Coba biar nanti agak nyantel, artinya didengarkan dan diikutin gitu, seperti biasa gitu. Di antara tanda baiknya, ayo, Pak, bareng-bareng, didengarkan ikutin gitu. Di antara tanda, ayo Pak, di antara tanda, ayo Ibu juga sekalian gitu. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Cinta sing hafal coba. Artinya nih kok. Ya. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Biasanya kalau di kayak gini nanti paling tidak kemutan gitu, kemutan ya. Nanti kemutan. Mudah-mudahan paling tidak artinya kan percuma juga hafal hadisnya ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya apa? Aduh, ya kayak gue. Mending apa? Maknanya seperti itu. Syukur-syukur hadis sama maknanya seperti itu. Jadi apa? Di antara tanda baiknya Islam seseorang apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna baginya. Kalimat hadis ini mengumpulkan seluruh urusan yang berkaitan dengan kebaikan jiwa manusia. Semua hal yang berkaitan dengan jiwa manusia sudah terkumpul dalam hal ini. Jadi supaya jiwa kita baik, kita amalkan hadis yang mulia, tinggalkan hal yang bermanfaat. Jadi ini juga adalah bisa jadi ini bagian dari jihad melawan hawa nafsu, ya kan? Seperti itu. Betul dapat tidak? Karena hal yang tidak bermanfaat, hal yang sia-sia, hal yang berguna itu cocok dengan hawa nafsu, betul? Cocok. Maka melawannya butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Nah. Jadi meninggalkan yang tidak berguna mencakup seluruh aspek. Ini menunjukkan apa? Makanya ini disebut kaidah. Kaidah itu sesuatu yang ringkas tapi bisa mencakup semua. Ya. Hal yang tidak berguna itu mencakup seluruh aspek. Ingat, bukan hanya 1-2 hal saja. Mencakup perkataan, pandangan, ide. Jadi jangan sampai kita punya ide tapi ide yang tidak berguna. Betul? Ada enggak orang punya ide tapi tidak berguna? Oh, ngomongnya ternyata
Apa manfaatnya juga idenya terlalu terlalu kesana kemari ya. Pandangan, ide, pendengaran, meninggalkan mendengar hal yang tidak berguna. Kalau perkataan, contohnya perkataan yang tidak berguna kok. Ngomong sing ora manfaat. Ide yang tidak berguna kok. Contohnya apa? Ide yang tidak berguna. Ada lah ya contohnya. Kemudian pendengaran, mendengar yang tidak berguna. Contohnya apa? Ya mungkin lagu musik, apalagi misalkan dan seterusnya. Ngrungokna tetangga di sini lagi padu. Ya berguna misalkan ya. Nah, ini. Ya. Tapi kadang-kadang penasaran, kenapa kayak gitu ya? Pendengaran, makanan yang tidak berguna ditinggalkan. Makanan yang tidak berguna. Bisa jadi makanan ini tidak haram, tetapi tidak berguna. Contohnya makan apa? Contoh. Apa? 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 Ya, bisa membahayakan, misalkan membahayakan kesehatan, mengandung kolesterol tinggi misalkan, ya, seperti contoh sate kambing. Aduh ini nggak boleh, ini nanti di ini bakul sate nanti protes sama masjid ini. Ya, tergantung juga ya, mungkin bagaimana, cuma ini tidak berlebihan. Ya, pasti ada yang cocok, ada yang tidak ya. Kalau tidak itu ya pilih alternatif yang lain lah. Memang makanan sate kambing saja kan, tidak seperti itu ya. Di samping sehat dari badan juga keuangan nih. Ya kan? Seperti itu ya. Minuman tidak berguna. Nah, sekarang itu banyak sekali, kenapa banyak orang gampang cuci darah. Ternyata apa? Sudah dari kecil minumannya sudah bersoda. Seperti itu. Masya Allah, memang ngeri lah seperti ini. Pikiran, juga pikiran tidak berguna. Mikirin sing ora-ora, mikirin sing, aduh, tidak bisa dilaksanakan. Jangan kita dipermainkan dengan pikiran kita, tidak berguna. Katakan manfaatnya apa? Mikirin gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada langkah-langkah ini, punya strategi ini, tapi ternyata tidak berguna, percuma. Energinya habis, waktunya habis. Dan seluruh gerakan lahir maupun batin, Jadi ucapan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam cukup menjadi obat penenang hati dan jiwa. Subhanallah. Kenapa? Supaya kita hidupnya tenang, tinggalkan yang tidak bermanfaat, baik ucapan, pikiran, perbuatan, ide, pendengaran, makanan yang tidak berguna, tinggalkan. Coba kalau makan sesuatu yang bisa berkategori membahayakan kesehatan, mikir, aduh, malah kena kiai kan itu kan, mikir. Ya, tapi kalau makan yang kira-kira sehat kan tenang, minumannya lah akan lebih tenang. Jadi sesuatu yang baik itu mendatangkan ketenangan. Kemudian apa sih bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kaidah ini atau sesuatu yang menyelisihi kaidah ini? Nah, ini ada contohnya. Ini dia contoh, dengan kata lain, contoh perkara-perkara baik ucapan atau perbuatan atau segala aspek tadi yang tidak berguna. Ada 5 contoh di sini. Contoh yang pertama ini bukan hanya tidak berguna tapi membahayakan keyakinan ya. Adalah menyelami atau mendalami ilmu kalam dan perdebatan teologis, atau bahasanya itu filsafat teologi. Ya. Jadi ini sudah masuk ke umat Islam. Jadi Bapak Ibu, sedikit biar tidak salah paham. Filsafat, setiap negeri, setiap daerah, setiap suku itu punya filsafat. Filsafat itu ada 2. Ada filsafat sifatnya duniawi, ada sifatnya yang membahayakan. Ini filsafat adalah yang berkaitan dengan teologi. Jadi aslinya setiap tempat, daerah punya filsafat. Contoh orang Jawa kan ada filsafat ya? Pitutur luhur atau apa gitu kan filsafat. Kan hikmah kata itu. Nah, permasalahannya yang terkenal adalah filsafat Yunani. Itu sudah semenjak sebelum Masehi itu sudah muncul. Nah, itu awalnya filsafatnya ilmu-ilmu duniawi, itu bisa dipakai seperti matematika. Tapi ternyata mereka lama-lama merambah ke masalah ketuhanan. Dan mereka tidak ketemu gitu. Saya pernah ikut tahun lalu itu daurah ya.
sekitar 4 hari dengan pakarnya ya, 2 orang pakar menjelaskan asal usulnya dan seterusnya. Nah, ini. Dan seterusnya itu membahayakan sekali. Ya. Itu mencari kebenaran Tuhan tapi dengan cara bukan dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi dengan logika. Jadi nggak ketemu. Hanya kebanyakan mereka tidak ketemu yang dimaksud. Bingung sendiri. Dan mereka mengatakan juga bingung sendiri gitu. Akhirnya dan seterusnya. Jadi banyak orang terjerumus dalam ilmu kalam ini. Ya. Atau filsafat teologi yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang justru menggoyahkan keyakinan dan menjerumuskan dalam syubhat. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, banyak tokoh besar yang tersesat karena menyibukkan diri dengan ilmu filsafat teologi ini, ilmu kalam. Akibatnya mereka menyimpang dari jalan para sahabat dan membuat perkara-perkara yang baru di dalam masalah agama. Banyak bicara tentang ilmu kalam seringkali menjadi sebab kebinasaan. Beliau menutup dengan sabda Nabi SAW, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kalau yang poin 1 ini bukan hanya tidak bermanfaat, tapi apa? Membahayakan. Ini yang pertama ya. Kemudian 2, 3, 4, dan 5 ini terapan dalam kehidupan kita yang lebih mungkin sangat kita butuhkan. Seperti itu. Yang kedua adalah di antara perkara yang tidak bermanfaat adalah bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu. Betul? Bertanya, tetapi pertanyaan itu perkara yang tidak perlu ditanyakan. Seperti apa? Ini ada kisah nih. Kisah salah satu murid Imam Malik rahimahullah. Imam Malik memiliki murid, kemudian ada orang yang bertanya kepada muridnya Imam Malik, yang menerima surat dari penduduk Irak dengan pertanyaan aneh. Jadi ada penduduk Irak ngirim surat untuk bertanya kepada salah satu muridnya Imam Malik. Dari apa manusia diciptakan? Dari emas atau perak? Ya, tidak bermanfaat atau bermanfaat? Sama sekali tidak. Seperti asal usul ayam duluan atau telur. Manfaat atau tidak? Kayaknya nggak bermanfaat juga, ngapain juga ya. Ayam disit apa ndok disit? Itu dipikir, itu kan malah habis waktunya, habis pikirannya kan, energinya. Tidak bermanfaat. Contohnya. Maka apa? Muridnya Imam Malik mengatakan, telah diriwayatkan dari Malik bin Anas, gurunya yaitu Imam Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan ternyata Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini, dan cara menegur orang tadi yang bertanya hal yang tidak bermanfaat tadi, beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik sendiri. Subhanallah. Ini ya, ini yang kedua ya. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi penuntut ilmu atau kita semua kaum muslimin, ya. Khususnya pemula agar tidak sibuk bertanya dan meneliti hal-hal yang tidak bermanfaat, yang justru menghilangkan keberkahan ilmu. Contoh misalkan iblis itu lahirnya dina apa? Manfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Istrinya siapa? Halnya tidak bermanfaat. Yang tidak ada datangnya dari Al-Quran, kejelasannya nggak perlu kita tanyakan. Subhanallah. Lanjutkan lagi ya. Ya. Subhanallah. Yang justru menghilangkan keberkahan ilmu. Jadi perdebatan tentang hal-hal yang tidak berdampak pada amal, seperti perbandingan keutamaan antara para nabi dan para malaikat, tidak membawa manfaat agama maupun dunia. Kemudian yang ketiga, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini juga tidak bermanfaat nih. Ngapain? Kebiasaan mencari aib orang lain dan mengabaikan aib diri sendiri termasuk pelanggaran terhadap kaidah ini. Jadi fitrah yang lurus menolak perbuatan ini karena menimbulkan permusuhan, kebencian, kedengkian, ya kan? Ya. Sedikit lagi insya Allah agak cukup. Padahal hal itu termasuk dalam memata-matai. Jadi memata-matai tidak boleh. Dan mencari aib orang lain yang tidak berguna bagi diri. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita ringkas. Sibuk dengan aib orang lain. Kalau tadi mencari-cari kesalahan, kalau ini sibuk dengan aib orang lain. Yang diceritakan itu aibnya orang lain. Sebagian ulama berkata, barang siapa sibuk dengan aib dirinya, ia tidak akan cepat mencari aib orang lain. Jadi, penyebab orang itu sibuk dengan kekurangan orang karena dia lupa dengan kekurangan diri sendiri. Tapi kalau dia sibuk dengan kekurangan diri, akan lupa itu dengan aib-aibnya orang lain. Lihat tapi
diabaikan. Seperti itu. Barang siapa sibuk mencari aib orang lain, ia akan lupa terhadap aib dirinya sendiri. Sibuk dengan aib diri adalah tanda kebahagiaan, sedangkan sibuk dengan aib orang lain adalah tanda kesengsaraan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, membicarakan aib diri sendiri. Lebih ini lagi. Aibnya orang lain saja tidak bermanfaat, aibnya diri sendiri diceritakan. Harusnya apa? Ditutupi. Sebagian orang membicarakan keburukan dirinya tanpa manfaat, baik urusan duniawi maupun kejiwaan. Yang seharusnya dilakukan adalah apa? Memperbanyak zikir kepada Allah, bukan menceritakan keburukannya. Dan istiqomah dalam ketaatan dan berusaha ikhlas dalam beramal. Ini. Jadi sebagaimana sabda Nabi, di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian ada perkataan dari ulama yang beliau mengatakan, sibukkanlah dirimu dengan urusan dirimu sendiri. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang baik, maka dirimu akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang buruk. Seperti itu. Nah, sedikit lagi Bapak, penutup ini. Jadi Imam Ahmad Al-Ghazali, ini saudaranya Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali itu Abu Hamid Al-Ghazali. Berkata di atas mimbar, pada awal perjalananku, aku mendengar hadis ini, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, maka aku terus berusaha memahami maknanya selama 80 tahun ini. Imam Ahmad Al-Ghazali setelah mendengar, dia renungi, pahami maknanya selama 80 tahun. Baru aku benar-benar menghayatinya. 80 tahun baru paham maksudnya, subhanallah. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada amal-amal yang baik ya, supaya kita disibukkan dengan amal-amal yang baik. Kemudian kesimpulan, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat akan menghemat tenaga dan waktu. Kebalikannya, kalau tidak bermanfaat, habis waktunya, tenaganya habis. Yang kedua, berbicara tentang hal yang tidak bermanfaat membuka pintu perdebatan yang tak berujung. Nah, contoh tadi, ayam dulu atau telur dulu kan nggak mungkin akan rampung ya kan? Ya ndok disit loh, ya ayam disit loh, nggak akan rampung, nggak akan rampung. Contohnya ini, contoh saja nih. Kemudian yang ketiga, atau bumi bulat atau matahari yang mengutari bumi atau bumi yang mengutari matahari misalkan itu. Nah, itu. Kalau kita tidak tahu ilmu, nggak perlu kita ikut-ikutannya seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, menjaga waktu dan ucapan dari perkara yang sia-sia tentunya. Ini kesimpulan dari seluruh apa yang kita sampaikan, dan saya sampaikan pembahasan ini dengan sudah diringkas, dan ini sudah mencakup semua intisari dari pembahasan ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan insyaallah taala dengan tema yang baru dan masih berkaitan juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Kita akhiri saja pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.